Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah Mbak Era sudah datang? Sudah Mbak dikonsulkan? Dibuka tab anunya, paskesnya di mana? Balikpapan. Balikpapan. Iya. Di mana? Kimia Farma kilo 5. Kimia Farma kilo 5. Terus ibunya kan tetap di sini? Iya, Nggak pindah paskes, nggak mau. rencananya pindah sekalian kakak selesai melahirkan nanti. Sekalian masukkan ke kakak kan. Kakak aja ya Mbak ya? Iya, Sama Mbak Reni. ya bisa. Itu Ya. cepet aja Bu, kalau dia mandiri beda sama ini. Iya. Jadi kalau gitu terus. Apa ini dikasih FE kan Tapi Mbak? untuk rumah Ya, sakit tetap bisa milih ya, Mbak. Maksudnya kan suami tiap bulan kontrol di rumah sakit Hermina gitu nah. Oh, bisa. Hermina. Minta rujukannya dari sini kan Bu? Iya, iya. Oh, bisa. Nanti tanya dulu sama suaminya ya. Ini sehari sekali. Syaratnya kakak aja ya. Syaratnya kakak aja kan Mbak Hera? Kakak aja sama kakak. Kakak sama adik. Kakak sama BPJS-nya ya Bu ya. Oh, ada pasien lagi. Aku nggak apa-apa kah ini? Janjian sedang vlog. Ya sudah. Teman-teman, hari ini aku bareng sama Ibu Nisa Dwi Ainur Rohmah. Iya Bu, panjang sekali namanya guys ya. Tapi nggak sampai kayak kereta api. Nah, Ibu Nisa Dwi Ainur Rohmah ini hamil, mengalami kegagalan karena gimana Ibu cara minumnya? Dia nggak tahu hamil ya, tapi tetap minum ya. Ibu tahu hamil setelah berapa bulan kalau Ibu hamil? Habis itu kan terasa ini apa mual-mual gitu kan Mbak. Jadi Iya. terus saya berhenti minum pil Pil KB, KB-nya saya itu. iya Ha-ha. saya tes. Iya. Sekalinya memang Hamil. iya Positif dan kaget. iya sih. Terus Ya, cemas enggak? Maksudnya takut nanti cacat karena kan minum pil KB nih Ibu hamil nih gitu. Iya. Takut cacat, takut kenapa-napa iya? enggak enggak. sih, enggak begitu lama saya tahu apa. Setelah saya tahu tuh Ibu setelah Ibu memang tahu kan hamil. minumnya enggak rutin. Oh, minumnya. Iya, jadi aku tadi kaget kenapa kok sampai hamil. Terus aku tanyain, ternyata ibunya minumnya tidak rutin. Iya. Kayak mana pola minumnya Ibu? Pas mau berhubungan Pas mau aja. berhubungan aja baru minum pil KB begitu. Jadi ini proses minum pil KB-nya kurang tepat ya, sangat kurang tepat sekali karena kalau minum pil KB itu Bu harusnya kan satu tablet untuk 24 jam. Iya. Tapi untuk pertama kali minum itu 7 hari baru bisa mencegah hamil. Nah, kenapa sih kok bisa hamil minum pil KB-nya sehari sekali gitu? Karena minum pil KB itu memang kalau pas di masa kan kalau kita masa subur ada 5 hari Bu, Iya. 5 hari. Jadi kalau misalnya hari ini berhubungan, misalnya pas ini masa subur nih, sel sperma bapak itu bisa hidup 3 hari di dalam rahim. Nah, begitu juga sel telur kita ini setelah pecah bisa hidup 3 hari. Jadi ada 6 hari, 7 hari, 6 hari, 5 hari masa subur, 5 hari segini, 5 hari masa subur yang kalau berhubungan itu terjadi kehamilan. Ya, itu sebabnya kalau misalnya Bu saya kan kalau habis berhubungan saya minum pil KB. Minum KB-nya 1 hari, tapi sel telur ibunya bisa hidup 3 Iya. hari. Sel telur bapaknya juga bisa hidup 3 hari. Itu sebabnya kenapa minum pil KB itu harus rutin setiap hari. Iya. Begitu. Ya, Bu ya. Iya. Nah, terus setelah kan Ibu mengalami kegagalan minum pil KB. Habis itu Ibu hamil. Setelah hamil Ibu pakai pil KB apa? Pakai KB apa? Pakai ini aja pengaman, pakai kondom. Pakai kondom. Oh, gitu. Sampai berapa lama menggunakan kondom, Ibu? Ini dari anak lahir 2014 sampai sekarang ini 6 tahunan. 6 tahun ya, cukup lumayan lama ya, guys ya. Dan berhasil menggunakan kondom. Iya. Begitu. Ya, Ibu jadi teman-teman kalau minum pil KB seperti itu ya. Terus Ibu nanti kalau setelah melahirkan ini mau menggunakan KB apa? Belum kepikiran sih. Belum kepikiran. Oh iya, terus ya nanti Ibu nanti kalau bisa yang sudah jangka panjang karena anaknya sudah 3. Iya. Anaknya sudah 3 dan dia apa namanya? Kalau sudah 3 sudah cukup kah Ibu? Cukup. Nah ya itu berarti. Ini sekalian saya konseling KB-nya ya Bu ya. Karena ini sudah. Oh Ibu mau menggunakan kondom lagi?
rencana pengen yang jangka panjang aja sih. Benar, yang jangka panjang. Cuman Jadi masih ragu, Ya. ada rasa takut gitu. oke, aku jelaskan tentang ini. Baru pertama kali ketemu sama saya, Bu ya. Satu periode ibu hamil memang harus ketemu dengan saya satu kali untuk konseling, mendapatkan konseling tentang KB. Jadi jangan sampai ibu hamil lagi atau anaknya masih kecil sudah hamil lagi, ya. Nah, ibu nanti kalau misalnya menggunakan kondom boleh, tapi kan ini ya ada ketidaknyamanan ya. Iya. Ada rasa tidak nyaman ya di sebagian orang. Terus kalau nanti menggunakan pil KB, ibu kan takut gagal lagi karena pernah mengalami kegagalan nih. Iya. Jadi nanti boleh ibu menggunakan pil KB asal diminum setiap hari ya. Setiap hari rutin, jamnya harus sama ya. Sebaiknya jamnya harus sama. Terus kalau misalnya lupa satu atau dua, ibu bisa minum di saat ibu ingat. Misalnya ibu lupa satu hari ini. Terus harusnya minum jam 8 malam kan? Jam 8 malam tadi dan hari ini baru ingat. Ibu segera minum nih jam sekarang ini. Nanti malam minum lagi sesuai jadwal. Lupa dua juga begitu. 2 hari sudah lupa, baru ingat paginya, oh segera minum yang 2 itu. Kemudian dilanjutkan minum jadwal seperti jam minum biasa. Ya, begitu nanti minum pil KB-nya. Nah, pil KB yang kombinasi boleh, tidak boleh untuk ibu menyusui di bawah 6 bulan. Harus pil andalan laktasi atau pil untuk menyusui khusus ya, tapi cara minumnya tetap sama ya, lupa 1, lupa 2 dan harus diminum sesuai dengan jadwal setiap hari 1. Haid atau tidak terjadi haid, obatnya diminum terus ya. Nah, terus kondom kita lewatkan, saya tidak perlu jelaskan. Suntik KB yang 3 bulan boleh menggunakan suntik KB yang 1 bulan. Misalnya ibu tidak nyaman, aku mau haid setiap bulan, boleh ibu menggunakan suntik KB yang 1 bulan kalau anaknya sudah umur di atas 6 bulan. Kalau di bawah 6 bulan tidak boleh ya, karena akan mengganggu ASI. Jadi suntik pertamanya nanti ibu bisa menggunakan suntik KB yang 3 bulan, tapi ibu belum pernah suntik ya? Sudah pernah, yang anak Pertama? ya sebelum pil itu. Suntik? Iya. Terus kenapa ibu ganti ke pil? Karena Tidak haid? Malah ini tidak berhenti halangannya. Oh, berarti kemungkinan besar tidak bisa. Nanti ibu bisa menggunakan IUD atau implan. Ya, IUD. Tapi kadang-kadang Bu, suntik KB yang 3 bulan itu perdarahan halangan itu sampai 3 bulan atau 1 bulan aja? 1 bulan itu, setiap bulan itu berhenti, nanti 1 minggu itu halangan lagi. Memang tidak banyak sih, cuman ini apa namanya, Ibu merasa terganggu? bercak-bercak Nah, gitu ya. bisa jadi itu adalah proses adaptasi, itu masih normal Bu. Ibu tidak konsultasi Tapi waktu itu ya? selama 6 bulan itu tiap suntik begitu. Oh gitu? Iya. Dan itu Sempat 2 kali kan, selama 6 bulan gitu. suntik 2 kali gitu. Oh ya sudah, berarti nanti ibu bisa menggunakan pil menyusuin aja dulu ya, kalau cocok pil. Nah, ibu juga boleh menggunakan implan. Implan itu ditaruh di sini untuk 3 tahun. Diletakkan di lengan untuk 3 tahun. Rata-rata banyak yang tidak ada keluhan. Ada 1-2 aja. Selama saya praktek di sini cuma 1-2 aja ada keluhan tadi, perdarahan. Dan kita lepas sama yang satunya vertigo. Ya. Nanti ibu pasangnya di sini bisa kapan saja setelah masa nifas. Ibu harus tahu bahwa masa nifas itu, masa subur itu jatuh di hari 40. 40 hari setelah melahirkan itu sudah masuk masa subur bagi ibu. Jadi harus segera ber-KB ya. Nah, nanti kalau ibu mau menggunakan implan, ibu kapan saja di masa nifas, misalnya mau bawa anaknya suntik BCG nih, oh bisa langsung pasang ya. Nah, terus kalau ibu menggunakan IUD, ibu proses kelahirannya normal kan yang kemarin ya? Nah, nanti misalnya normal, ibu bisa pesan sama dokternya kalau ibu melahirkan, misalnya kayak di Hermina, itu langsung dipasang dan gratis. Kalau di Restu ibu kayaknya ditarif 2 juta. Tapi saya nggak tahu pasti, sebenarnya itu baru informasi di beberapa orang. Tapi kalau ibu misalnya kan kayaknya ibu hobi di Hermina ya periksanya. Nah, itu biasanya langsung dipasang dan gratis. Cuman kalau di dokter biasanya benangnya dilepas. Nanti bukanya sama dokter lagi. Nggak usah takut kok benangnya nggak ada gitu, nggak usah takut. Begitu. Dan IUD ini Bu kalau cocok, efek sampingnya paling rendah. Enggak, ini ya Bu, bilangnya kan ada yang geser kalau geser kayak gitu, kayak mana sih? Kalau geser, iya ada beberapa orang biasanya itu ada kelainan di rahimnya Ibu. Tapi kalau misalnya nggak ada kelainan di rahimnya nggak apa-apa. Gitu. Nah, Ibu nomor WA-nya, Bu catat nomor WA saya. Nanti Ibu, oh gitu. Nanti saya catat di sini. Ibu ping saya ya. Nanti saya kirimin
tentang apa namanya IUD, proses pasang IUD. Ya, di beberapa orang kan saya sudah ngevlog nih. Nah, nanti Ibu bisa ini kan. Ini saya catat nomor telepon saya di sini ya. Bidan Sri. Ini saya tanda tanganin 081350185852. Bidan Tri ya, Bu ya. Oke, kayaknya sudah ada, Bu. Oh ya. Nah, Ibu nanti pulang ping saya, Bu. Saya mau tahu soal IUD. Nanti saya kirimin videonya tentang IUD. Iya. Ya. Nah, karena kalau aku menjelaskan soal IUD 10 menitan lebih. Kan Ibu katanya buru-buru tadi aku ajain nge-vlog ini buru-buru katanya dia. Soalnya anaknya di rumah. Oh ya. Itu sendiri. Boleh. Soal pil sudah, suntik KB sudah, soal implan juga sudah, IUD aja nanti kita via ini ya. Via telepon. Ibu kecenderungan menggunakan apa? Implan? Atau masih mau mempelajarin IUD dulu? Ya coba dipikir-pikir dulu lah, Bu. Oh, dipikir-pikir dulu. Nah, nanti kalau Ibu sudah memikirkannya sebelum melahirkan ya, Bu ya. Jadi dia dipaksa memikirkannya sebelum melahirkan. Jadi nanti ketika ibunya melahirkan, kalau misalnya menggunakan IUD, oh pas proses melahirkan dipasang. Oh pas nanti sebelum anaknya umur 40 hari sudah dipasang pakai implan. Umpama saya kan mau melahirkannya pengennya di bidan aja. Di bidan aja? Iya. Terus pasang KB-nya pas melahirkan itu bisa sekalian. Kalau Ibu di bidan, bidan siapa Ibu? Peti? Kemarin awal periksa di bidan Irin. Bidan Irin. Kayaknya kalau bidan Irin belum pelaksanaan IUD pasca salin. Nah, Ibu bisa nanti pasang IUD-nya di sini. Hari ke-30. Ya. IUD, kondom atau IUD ya. Kalau implan belum tertarik. IUD ini yang tertarik ya, Bu ya. Itu resikonya gimana, Bu? Masalah kayak resikonya itu nanti bisa di WA aja mungkin ya. Iya, resikonya boleh di WA ya. Nah, aku senang karena dia tertarik IUD gitu. Gak usah takut Ibu, karena saya juga menggunakan IUD. Bidan Silvi ini yang tadi itu pakai IUD. IUD ini jangka waktunya berapa tahun? 10 tahun yang di puskesmas. Kalau saya menggunakan yang 4 tahun. Itu kontrolnya tiap nanti misalnya Ibu pasang IUD kan 1 bulan kemudian kontrol. Kalau pasangnya sama bidan itu kan benangnya ditinggal tuh kontrol 1 bulan kemudian. Tapi kalau Ibu pasangnya nanti di dokter itu kontrolnya USG. Tapi pun meskipun kita ini harus USG minimal tuh 1 tahun sekali minimal untuk mengetahui kondisinya atau kalau ada keluhan. Ya, aku menjelaskannya ngebut-ngebut gitu. Ibunya buru-buru jadi bikin aku ngebut-ngebut gitu. Begitu, ya? Iya. Ya udah, paham Ibu. Nanti ininya KB-nya nanti chat saya, ping saya langsung nanti saya kirimin videonya tentang IUD. Prosesnya nggak usah takut, insya Allah aman kalau cocok. Tapi nanti misalnya pasang belum tentu rahim kita itu cocok. Jadi biasanya kalau proses pasang diukur dulu cukup enggak besar rahimnya, terus ada erosi atau tidak, ada infeksi atau tidak. Kalau ada yang ketiga itu tidak bisa ya. Nanti Ibu bisa menggunakan implan atau yang lainnya. Nanti boleh konsultasi ulang sama saya. Oke Ibu, ibunya sangat terburu-buru sekali. Ini saya sudah jelaskan IUD sekarang tanggal 24 bulan 9 2020. Ibu ngambil FE-nya di apotek ya. Konseling KB, dan Ibu nanti harus cek laboratorium 1 kali lagi bulan depan ya untuk rutin ya. Tanggal 24 lagi bulan 10 ya, nanti kesini ya. Ibu chat saya ada enggak orang laboratorium. Iya. Cek laboratorium harus. Oh sudah semua ya. Cek labnya belum tercatat aja di sini. Oke, aku tutup dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak udah berbagi Ibu informasi tentang KB hari ini. Boleh Bu kasih salam. Assalamualaikum, semoga bermanfaat.